Ya, selamat sore semuanya. Ya, saya adalah dengan Dr. Anton Wardaya. Kita akan bertemu kembali dalam seminar edukasi Wardaya yang yang bertopikan tentang data science. Yang kali ini mengangkat tentang topiknya adalah wajah pendidikan Indonesia dilihat dari hasil pengolahan PISA. Ya, jadi ini adalah bagaimana wajah pendidikan kita kalau dilihat dari dunia internasional. Nah, kalau untuk sebelumnya saya akan yang kali ini akan dibawakan oleh dua orang mahasiswa, yaitu Stephen Indrayana Istimur, yaitu mahasiswa jurusan Data Science, Hong Kong University of Science Technology, dan yang kedua adalah Davin Rio Tanada, yaitu jurusan Computer Science, mahasiswa jurusan Computer Science Nanyang Technological University. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik berikut, kita akan melihat tentang yang terjadi di PISA ini ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat PISA World Ranking, jadi kita sudah Indonesia itu masih berada di zona merah ya. Zona merah, berarti kita masih ada di peringkat di bawah 450. Ya, nilainya itu adalah kalau zona merah itu adalah PISA itu di bawah 450. Sedangkan PISA ini adalah mengukur dari matematik, sains, dan reading. Ya, jadi kalau kita lihat Singapura, negara tetangga terdekat kita, itu menduduki nomor 1 di dunia. Ya, sedangkan Indonesia itu masih nomor 62 di dunia. Jadi begitu terjadi ketimpangan ya antara, walaupun selisihnya cuma 2 jam penerbangan antara Jakarta dengan Singapura, ternyata kita ketimpangannya sangat jauh sekali. Nah, melalui hasil data pengolahan data PIS ini, kita akan menemukan banyak sekali fenomena yang terjadi dan bagaimana akhirnya kita bisa menentukan langkah dan strategi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya, jadi pengolahan data ini sangat penting sekali ya, sehingga kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini sekarang ini, dan kita bisa belajar dari pengalaman sekarang ini, dan kita harus memperbaikinya untuk di masa mendatang. Ya. Nah, ini kalau kita lihat populasi kita terbesar keempat di dunia, yaitu 260 juta orang, sekitar 270 juta sekarang, dan kita memang kalau dilihat kita masih rendah dari kualitas sumber daya manusia kita. Nah, sedangkan kalau kita lihat pendapatan domestik bruto kita termasuk yang tertinggi di dunia, ya, termasuk tertinggi top 20, dengan populasi terbesar keempat di dunia, tetapi dengan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kita masih menduduki top 20 PDB di dunia. Coba bayangkan bahwa kalau misalkan kualitas sumber daya manusia kita bisa tingkatkan. Ya. Jadi pasti PDB kita pasti masuk ke top 10, bahkan top 5 di dunia. Bahkan IMF itu memprediksi Indonesia itu di tahun 2025 kita akan masuk ke dalam PDB top 4 di dunia. Dan ini kita lihat lagi, sebenarnya kalau saya sering memimpin anak-anak Indonesia, tim Indonesia untuk Olimpiade-Olimpiade, dan banyak sekali anak-anak Indonesia yang berbakat dan berpotensi. Sedangkan kita masih penanganan untuk kualitas ini masih belum maksimal ya. Nah, makanya dari penyajian data pada hari ini kita akan melihat bagaimana strategi yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita lihat lagi titik terpenting dalam kehidupan ini, kalau menurut opini saya itu dari SMA menuju universitas. Jadi ketika kita melihat dari SMA kita dan kita bisa masuk ke universitas yang terbaik ya, kita bisa memperoleh dunia kerja yang baik juga. Nah, bagaimana tantangan di sekarang ini, SDM kita menghadapi tantangan bahwa manusia itu bukan bersaing dengan manusia lagi, melainkan dengan mesin atau robot. Nah,
ini adalah tantangan yang terbaru ya. Jadi ketika kita harus semakin ketat gitu ya persaingan dan banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin atau robot. Nah, ini adalah top 10 skill yang diperlukan di tahun 2020 dan tahun 2015. Ternyata kompleks problem solving itu tetap menduduki peringkat nomor 1. Jadi ketika orang yang bisa menyelesaikan masalah yang sangat kompleks, itu sangat dihargai sekali. Dan yang kedua adalah critical thinking, dan ketiga adalah creativity. Kenapa? Karena ini akan menghasilkan inovasi penemuan-penemuan yang baru. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, dan ini adalah future world skill tahun 2020 di mana komputerisasi itu sangat diperlukan. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa coding gitu ya, terus komputerisasi itu sangat diperlukan di tahun 2020 sampai seterusnya. Ya, jadi kalau kalian yang masih ini ya perlu untuk memperlengkapi diri untuk skill di komputer, ya. Soalnya ini sangat diperlukan sekali di tahun-tahun berikutnya supaya jangan sampai ketinggalan zaman dan teknologi, ya. Oke. Nah, ini Wardekon sendiri sudah membuka kelas untuk persiapan universitas dan kelas data science dan actuarial science, dan kami sudah membuka kelas pembelajaran online jarak jauh itu sejak tahun 2013. Ya, ini adalah murid-murid kami yang sudah tersebar dari berbagai penjuru di Indonesia bahkan luar negeri. Nah, ini Sabtu 29 Agustus kami akan mengadakan seminar tentang studi di Kyoto University dan meraih beasiswanya. Ya, ini adalah perwakilan resmi Kyoto University, Mr. Fukumura, yang akan membawakan tentang bagaimana apply ke Kyoto University, yaitu termasuk Imperial University di Jepang, dan bagaimana meraih beasiswanya. Dan kami juga membuka kelas Olimpiade komputer, baik tingkat beginner maupun intermediate. Dan tes masuk kami adakan di tanggal 9 Agustus nantinya. Nah, ini kami juga mengadakan tes minat dan bakat untuk terbuka untuk umum Sabtu 22 Agustus. Ya, oke. Dan ini kami ada perwakilan resmi dari universitas. Bisa Bapak Ibu yang tertarik untuk masuk ke data science, ini adalah universitas-universitas yang top ya. Jadi ini adalah yang sangat mendukung sekali ya. Ini perwakilan resmi dari universitas lain ya. Oke. Ini ada berbagai institusi juga, dan termasuk di dalam negeri itu BINUS University itu membuka program data science dan business analytics itu untuk tahun 2021. Ya, jadi saya informasikan bahwa Universitas Bina Nusantara itu membuka jurusan data science di tahun 2021 nantinya. Ya, itu adalah jurusan baru yang memang sangat diperlukan sekali. Ini ada Universitas Prasmo, ini untuk Sun English, dan ini kalau bagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang ingin terkonek dengan Wardah ya, kalian bisa hubungi nomor WA kami dan nomor telepon kami seperti ini. Ya. Dan ini adalah Instagram kami yaitu @wardaicollege. Jadi semua info kami akan masukkan ke dalam Instagram kami. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami akan persilahkan untuk Stephen Indrayana untuk mempresentasikan tentang jurusan data science dan pertama kali perkenalan tentang jurusan data science dan apa sih yang ditemukan waktu pengolahan data ini. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Anton. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Indrayana. Saya seorang mahasiswa HKUST tahun ketiga jurusan Data Science and Technology. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi data science dan korelasinya dengan pendidikan di Indonesia. Presentasi ini saya akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu apakah itu data science, bagaimana kondisi data science dan teknologi di Indonesia, dan bagaimana sih korelasinya data science teknologi ini dalam bidang edukasi. Pertama-tama, apa itu data science? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya tidak akan memberikan definisinya secara langsung. Saya akan coba menjelaskan apa itu data science melalui 2 approach.
Approach yang pertama adalah Venn diagram data science. Venn diagram data science ini dicetuskan oleh Drew Conway. Beliau merupakan seorang CEO di perusahaan IT di US. Beliau juga berpengalaman di bidang data science, dan ia juga pernah menulis beberapa buku tentang data science dan machine learning. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang Drew Conway, bisa dilihat dari link di bawah ini. Nah, jadi menurut Conway, data science ini merupakan perpotongan antara 3 ilmu, yaitu programming skill dan coding, matematika statistika, dan domain, atau bidang industri apa yang dikerjakan. Domain ini bisa berupa dari banyak bidang industri, bisa dari teknologi, kesehatan, atau dalam kasus ini pendidikan. Nah, mari kita bahas bagiannya satu persatu. Bagian yang pertama adalah coding atau programming skill. Kenapa sih kita memerlukan coding dalam data science? Ya, yang seperti yang Bapak Ibu ketahui, sekarang kita berada dalam era big data. Sekarang data sangatlah banyak dan perpindahan data juga sangatlah cepat. Jadi untuk ngumpulin datanya, persiapin datanya, kita nggak bisa lagi lakuinnya secara manual, tapi kita perlu bantuan komputer. Selain itu, format data itu sekarang bermacam-macam. Nggak cuma dalam bentuk Excel spreadsheet, cuma bisa juga dalam bentuk foto, audio, atau bahkan website. Bagian yang kedua itu matematika dan statistika. Matematika yang dimaksud di sini ialah probability, linear algebra, regression, multivariable calculus, dan lain-lain. Dan kenapa sih data science perlu statistik? Biasanya setelah kita kumpulin datanya, statistik ini penting sekali untuk memproses datanya. Dengan statistik, kita bisa lihat insight-insight dari datanya, dan tanpa ada statistik, kita nggak bisa ngolah datanya. Bagian yang ketiga yaitu domain. Domain ini menjadi salah satu hal yang penting, karena data science itu merupakan ilmu yang praktikal. Maka tiap hal yang dikerjakan harus balik lagi ke bidang industri apa yang kita kerjakan. Domain ini juga nentuin kita tujuannya itu apa kita kerjain ini, dan bagaimana kita bekerja, dan constraint apa yang harus kita nggak lakukan. Ada pertanyaan yang masuk dari saya, data science itu belajar apa sih? Pengalaman saya saja dari HKUST, secara singkat bisa dibilang 2 tahun pertama saya belajar di HKUST, saya belajar basicnya coding dan statistik. Jadi saya belajar introduction to Python dan statistik. Kebanyakan masih materi SMA, yaitu kalkulus, turunan, integral, dan beberapa statistik dan probability. Dan lalu pas naik ke tahun ketiga, keempat, kita baru belajar elektifnya data science, yaitu machine learning, AI, NLP, dan lain-lain. Approach yang kedua yang saya ambil adalah data science pathway. Di sini saya akan coba menjelaskan kerjaan data scientist itu ngapain aja sih. Pertama, kita sebagai data scientist biasanya berkomunikasi antara dengan klien atau bagian bisnis intelijen. Kita diskusi, ada masalah apa yang perlu diselesaikan, terus kita nentuin objektif, kita harus mengerjakan apa. Setelah itu kita masuk ke tahap kedua, yaitu mengumpulkan data-datanya. Ngumpulin data-data ini bisa dari banyak sumber, bisa dari database company, dari website, API, dan lain-lain. Habis itu kita masuk tahap yang ketiga, yaitu tahap data preparation. Di tahap ini biasanya tahap yang paling makan banyak waktu, dan di sini kita handle missing value, value yang keduplikat, atau value-value yang typo. Setelah itu kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu exploratory data analysis. Di sini kita coba ngertiin gimana sih datanya, terus kita juga milih variabel-variabel apa yang mau dipakai untuk kita masukkan ke tahap kelima, yaitu modeling. Sekarang banyak sekali data modeling yang bisa kita pakai, contohnya KNN, decision tree, neural network, dan lain-lain. Di sini kita bikin model kita latih data kita, dan kita tes model kita untuk kembali lagi menjawab pertanyaan yang kita
bikin di awal. Setelah itu, setelah dapat model yang sesuai, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap visualisasi. Di tahap ini kita visualisasi data kita, dan kita komunikasiin business finding apa yang kita temuin. Nah, kurang lebih sekian dari pekerjaan data science. Dan mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya data science dan data analysis? Biasanya perbedaan itu tergantung dengan besar perusahaannya. Kalau untuk perusahaan yang baru, contohnya startup yang masih kecil, kita sebagai data science melakukan semua pekerjaan ini. Cuman kalau perusahaannya sudah mulai besar, contohnya seperti Google, Alibaba, atau mungkin juga Tokopedia, pekerjaan ini nggak kita kerjakan semua secara langsung. Jadi biasanya dibagi-bagi. Untuk data acquisition, biasanya dikerjakan data engineering atau back-end developer. Dan data analisis itu biasanya benar-benar fokus untuk analisa data. Nah, jadi apa sih data science itu? Menurut saya, data science itu bukan cuma tentang bikin model yang rumit, visualisasi yang menarik, atau nulis program yang kompleks. Data science itu menurut saya itu tentang bikin impact sebesar mungkin untuk company. Impact yang dimaksud di sini bisa banyak bentuk. Bisa mencari insight, bikin data produk, atau product recommendation untuk company. Nah, untuk bikin impact ini, kita perlu tools. Contohnya ya, balik tadi ke yang tadi, bikin model, tulis code, dan visualisasi. Tapi pada dasarnya, tugas data science itu adalah menyelesaikan real company problem menggunakan data. Dan tools apa yang kita pakai biasanya tidak menjadi masalah yang besar. Nah, terus gimana sih kondisi data science sekarang di Indonesia? Data science di Indonesia sekarang itu bisa dibilang kita baru mulai ya. Kita baru menyelenggarain industri 4.0, dan kalau dalam bidang edukasi ada beberapa univ-univ di Indonesia, contohnya IPB, dan yang seperti Pak Anton sebut tadi, BINUS, lagi coba masukin program data science. Nah, lalu kalau data science baru dimulai, gimana sih kondisi teknologi Indonesia sekarang? Apakah sudah memadai? Untuk menjawab pertanyaan itu, kami coba meneliti Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau disingkat IPTIK. IPTIK ini dikembangkan oleh International Telecommunication Union. Dan IPTIK ini biasanya dipakai sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah. Dari skala 1 sampai 10, nilai IPTIK Indonesia pada tahun 2018 itu 5,07. Kita mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 4,97. Lalu pertanyaannya, apakah 5,07 ini sudah baik, masih kurang, udah oke, atau gimana? Nah, pertanyaan ini nanti saya akan coba jawab. Pertama-tama, kita coba pahamin dulu nilai IPTIK 5,07 itu dapat dari mana. Nilai IPTIK itu didapat dari 3 indikator penyusun IPTIK, yaitu akses dan infrastruktur TIK di suatu wilayah, penggunaan IT di suatu wilayah, dan keahlian penggunanya. Dan dari 3 indikator ini dibagi lagi menjadi 11 sub-indikator kecil. Bisa dilihat, akses dan infrastruktur dibagi menjadi pelanggan telepon tetap, jumlah pelanggan telepon tetap, jumlah pelanggan telepon seluler, kecepatan bandwidth internet internasional, persentase rumah tangga dengan komputer, dan persentase rumah tangga dengan akses internet. Sementara penggunaan dibagi menjadi 3 sub-indikator, persentase penduduk yang menggunakan internet, pelanggan fixed broadband internet, dan pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk. Sementara yang terakhir, keahlian juga dibagi menjadi 3 sub-indikator, yaitu rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar sekunder, dan angka partisipasi kasar tersier. Dan berikut merupakan diagram kondisi teknologi di Indonesia berdasarkan 11 subindeks tersebut. Untuk memahami diagram ini, bisa dibilang kalau semakin menonjol keluar bagian subindeks itu, bisa dikatakan Indonesia sudah cukup bagus. Sementara sebaliknya, kalau masih menonjol ke dalam, bisa dibilang bagian subindeks itu masih kurang. Untuk Indonesia, kita ada 3 bagian subindeks yang masih kurang, yaitu jumlah pelanggan telepon tetap, persentase rumah tangga dengan komputer,
dan pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk. Sementara dari grafik ini kita juga bisa melihat perbedaan nilai antara tahun 2017 ke 2018. 2017 yang bisa dilihat yang warna oranye dan 2018 yang biru. Kita ada kenaikan yang bisa terlihat di sini ada dari 3 subindikator, yaitu bandwidth internet internasional per 100 penduduk, persentase rumah tangga dengan akses internet, dan persentase penduduk yang menggunakan internet. Sementara kita juga mengalami pengurangan di subindeks pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk. Jadi penggunaan, jadi kita berlangganan SIM untuk handphone berkurang dari 2017 ke 2018. Terus kenapa hal ini terjadi? Kenapa ada pengurangan? Salah satu penyebabnya bisa dibilang kita juga ada pengurangan dalam subindeks ini, yaitu pelanggan telepon seluler per 100 penduduk. Jadi karena semakin berkurangnya orang menggunakan handphone, yang berlangganan SIM card juga makin berkurang. Tapi kenapa di diagram ini kita nggak melihat adanya pengurangan? Jadi ini terjadi karena jumlah pelanggan telepon seluler per 100 penduduk Indonesia itu sangatlah masif. Contohnya di tahun 2017, dari 100 penduduk Indonesia ada 166 penggunaan telepon seluler. Itu artinya 2 dari 3 orang punya lebih dari 1 handphone. Sementara di tahun 2018, yang sebelumnya 2 dari 3 orang, sekarang berkurang jadi 1 dari 3 orang punya lebih dari 1 handphone. Dan itu nggak jadi terlalu masalah karena rata-rata dunia juga sekitar 1 dari 3 orang punya 2 handphone. Makanya tidak terlihat adanya pengurangan. Berikutnya, mari kita bahas nilai IPTIK per masing-masing provinsi. Seperti yang disebutkan tadi, kita Indonesia secara keseluruhan dapat poin 5,07. Dan kalau dikategorikan menjadi kategori tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah, kita keseluruhan masuk dalam kategori negara yang memiliki skor nilai IPTIK yang sedang. Dan kalau dilihat per provinsinya, bisa dilihat setengah provinsi kita masuk ke dalam kategori sedang, dan setengah provinsi lainnya kita masuk dalam kategori rendah. Dan bisa dilihat yang menyumbang skor paling tinggi berada dari Provinsi DKI Jakarta, dan paling rendah berasal dari Papua. Next, saya akan membahas nilai IPTIK ini masing-masing per provinsi per masing-masing indikatornya. Seperti yang kita ketahui tadi ada 3 indikator pendiri IPTIK, yaitu akses infrastruktur, penggunaan, dan SDM-nya. Nah, yang pertama itu akses dan infrastruktur. Dari segi akses dan infrastruktur, bisa dibilang secara keseluruhan Indonesia itu cukup baik dengan skor 5,34. Dan mayoritas penduduk, mayoritas provinsi bisa dilihat di sini, semuanya masuk dalam kategori sedang. Kita walaupun ada masuk dalam kategori rendah, contohnya Papua, NTT, Maluku, Sulawesi, kita juga ada beberapa provinsi yang masuk dalam kategori tinggi, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Indikator yang kedua adalah penggunaan. Nah, nilai IPTIK Indonesia dalam subindeks penggunaan ini bisa dibilang masih rendah. Kita dapat skor 4,45. Dan ini memang paling rendah di antara ketiga subindeks tadi. Dan poin yang bisa dilihat di sini, mayoritas provinsi di Indonesia masuk dalam kategori rendah. Dan terus poin kedua, sebelumnya kita paling minimal masuk dalam kategori rendah, tapi di sini kita masuk ada 2 provinsi yang masuk dalam kategori sangat rendah, yaitu Papua dan NTT. Terus poin yang terakhir bisa dilihat skor DKI Jakarta itu 6,73. Dan bisa dilihat gap-nya dengan provinsi-provinsi yang lain sangatlah besar. Jadi bisa dibilang ada kesenjangan penggunaan TIK antara Jakarta dan luar Jakarta. Indikator yang terakhir adalah keahlian. Di indikator ini, Indonesia mendapat poin 5,76.
itu yang paling tinggi di antara 3 indikator. Bisa dilihat lebih dari setengah provinsi emang masuk kategori sedang, dan kurang dari setengah provinsi di Indonesia masuk dalam kategori rendah. Berikutnya, kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah nilai 5,07 itu sudah baik atau masih kurang? Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia lainnya, ini ada tabel peringkat IPTIK berapa negara di dunia tahun 2015. Bisa dilihat, 5 negara yang top itu Korea Selatan, Islandia, Denmark, Swiss, Inggris. Semuanya mendapatkan skor di atas 8,5. Sementara pada tahun itu, Indonesia cuma dapat skor 3,85. Kita peringkat 114 dari 175 negara. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kita Indonesia juga masih bisa dibilang masih tertinggal. Soalnya 5 tahun lalu, negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, semuanya udah melewati skor 5 atau skor 6. Sementara kita baru lewat skor 5 2 tahun yang lalu, 2018. Nah, jadi setelah mengetahui kondisi TK di Indonesia, apa sih yang bisa kita dapat dan bagaimana kondisi IT di Indonesia sekarang? Kalau bisa saya singkat kondisi IT Indonesia jadi 2 kata, saya bilang kondisi IT di Indonesia itu sekarang itu berkembang, tapi masih kurang. Indonesia masih ada PR untuk ngembangin 3 indikator di atas, yaitu akses, penggunaan, dan SDM-nya. Dan saya rasa kalau Indonesia berhasil meningkatin IT berdasarkan indikator itu, maka nggak cuma skor IPTIK aja yang naik. Cuma Indonesia secara keseluruhan juga pastinya akan lebih maju. Setelah mengetahui apa itu data science sama kondisi data science dan teknologi di Indonesia, saya akan membahas bagian terakhir presentasi saya, yaitu apa sih korelasinya dengan korelasi teknologi dengan pendidikan. Sebelumnya, saya akan bahas bagaimana pendidikan di Indonesia terlebih dahulu. Untuk bagian ini, saya nggak akan membahasnya terlalu dalam, dan secara singkat, pendidikan di Indonesia itu bisa dibilang berkembang tiap tahunnya. Dilihat dari jumlah sekolahnya naik, angka partisipasi muridnya meningkat, jumlah murid versus gurunya itu rasionya relatif stabil. Dan yang terakhir, angka murid yang buta huruf juga menurun. Dan untuk mengetahui detailnya lebih lanjut, bisa dilihat seminar dari rekan saya 2 minggu lalu, yaitu Wajah Pendidikan di Indonesia ditinjau dari hasil ujian nasional di YouTube channel-nya Wardaya College. Sementara itu, di presentasi kali ini, saya akan lebih fokus pada bagaimana sih korelasi teknologi dengan pendidikan. Sebelum mengetahui bagaimana korelasi teknologi dengan pendidikan, saya akan menjelaskan kembali apa sih itu koefisien korelasi. Nah, jadi koefisien korelasi ini merupakan sebuah koefisien yang mengukur seberapa kuat hubungan antara 2 parameter. Dan besar koefisiennya itu bisa antara negatif 1 dan 1. Kalau besarnya koefisien kita itu positif, kita bisa bilang 2 parameter itu memiliki korelasi yang positif. Sementara kalau negatif, ya sebaliknya, dibilang 2 parameter itu punya korelasi yang negatif. Sementara kalau mendekati 0 atau 0, kita bisa bilang 2 parameter itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kemarin kita mencari parameter apa yang membuat sekolah maju. Kita mencari koefisien korelasi antara 3 parameter ini dengan nilai UN. Jadi contohnya, misalnya kita mencari korelasi koefisien antara kemampuan TIK dan nilai UN. Dan kita dapat hasilnya positif 0,4. Jadi bisa dibilang semakin bagus nilai UN kita, maka semakin tinggi juga kita kemampuan TIK yang kita miliki. Sementara kalau misalnya kita dapat negatif 0,4, itu sebaliknya. Maka semakin banyak kemampuan TIK kita, maka nilai UN kita bisa dibilang semakin rendah. Jadi, kami sudah mencari beberapa koefisien korelasi dengan beberapa indikator.
indikator beberapa parameternya diantaranya adalah ijazah tertinggi guru, masa kerja guru, kondisi UKS, kondisi ruang kelas, kondisi lab IPA, dan kondisi perpustakaan, dan yang terakhir kemampuan TIK antara remaja, yaitu 15-24 tahun, atau kemampuan TIK remaja dan dewasa, yaitu 15-59 tahun. Dan bisa dilihat di antara semua parameter ini, yang memiliki koefisien korelasi paling tinggi itu yaitu kemampuan TIK. Maka bisa dibilang kemampuan TIK itu sangatlah penting dalam mengembangkan edukasi. Lebih lanjutnya, berikut merupakan grafik korelasi kemampuan TIK dengan nilai UN per tahunnya. Jadi kalau yang tadi pada tahun 2019, skor kita adalah 0,756 dan 0,829 untuk koefisien korelasi. Angkanya sebenarnya berbeda jauh 5 tahun sebelumnya, yaitu hanya sekitar 0,4 dan 0,5. Tapi sepanjang 5 tahun ini bisa dilihat trennya antara dalam dua kategori ini meningkat. Jadi kita bisa interpretasiin bahwa kemampuan TIK itu nggak cuma penting, tapi semakin penting tiap tahunnya. Konklusinya, dalam presentasi ini saya telah menjelaskan pengertian dari data science, kondisi data science dan teknologi di Indonesia, dan saya juga telah menjelaskan betapa pentingnya teknologi dalam memajukan pendidikan. Untuk pertanyaan, mohon maaf saya tidak bisa menjawabnya semua. Jadi, kalau ada yang memiliki pertanyaan, bisa kontak saya melalui WA atau email, atau bisa langsung ke Wardaya College. Nah, sekian presentasi dari saya. Berikutnya, rekan saya, Rio Tanada, akan mempresentasikan tentang pendidikan Indonesia secara internasional ditinjau dari PISA. Terima kasih. Oke, terima kasih Stephen ya untuk kesempatannya untuk sharing tentang data science dan pengolahan data ya. Jadi kita lihat betapa data ini adalah is the new oil ya. Jadi bagaimana data itu bisa diolah sebegitu rupa dan akhirnya bisa kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan dari hasil pengolahan data itu. Ya, ini mungkin saya sharing juga tentang peluncuran program baru Data Science dan Business Analytics di BINUS University kemarin 1 Agustus. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan tentang apa itu Data Science di BINUS University, Bapak Ibu bisa langsung ke link berikut ini. Dan ini BINUS menawarkan beasiswa hingga 100% ya untuk ininya ya. Oke, untuk semester tahun ajaran baru. Ya, mungkin kita bisa langsung masuk ke narasumber kedua, yaitu Davin Rio Tanada, yaitu jurusan Computer Science Nanyang Technological University. Ya, oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Rio. Selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Davin Rio Tanada dari Nanyang Technological University. Baru masuk tahun ketiga, semester 5, Computer Science. Dan sekarang saya akan membagikan hasil analisa saya tentang hasil PISA 2018. Ini seolah-olah adalah lanjutan dari data yang barusan Pak Anton kasih, soalnya itu adalah hasil PISA tahun 2015. Dan kali ini saya akan menunjukkan hasil khususnya hasil negara Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara, dan juga kami akan melihat bagaimana korelasi faktor-faktor yang dites oleh PISA dengan nilai hasil tes. Jadi seperti yang kita tahu, GP-nya Indonesia itu termasuk yang paling tinggi sedunia, dan nyatanya kita pakai 36%-nya itu buat pendidikan, dan alokasinya ini hampir 20%, hampir 500 triliun kita pakai buat pendidikan. Nyatanya ini adalah hasil kita tahun 2018, dan mungkin ini hasilnya mungkin nggak lebih bagus daripada tahun kemarin, dari PISA yang kemarin. Tahun 2018 udah lebih banyak negara yang dites, 79 negara, termasuk satu lagi dari negara Asia Tenggara, yaitu Filipina, dan itu cuma satu negara yang lebih buruk daripada kita. Kita dari 79 negara, kita nomor 73 untuk membaca, 71 untuk sains, dan 73 untuk matematika. Kita adalah kedua yang buruk. Kalau kita akan lihat nanti. Nah, tentunya
tentunya kalian pasti ada bertanya seperti apa tes PISA ini. Mungkin salah satu dari kalian sempat bertanya kalau apa yang perlu dipersiapkan buat tes PISA. Kalau menurut saya sih ya saya belum lihat tes PISA itu macam apa ya. Ya ini sebenarnya tes PISA ini kan kayak lihat sejujur-jujurnya ini pemikiran anak-anak Indonesia, anak-anak dunia ini kayak apa kalau melihat berpikir soal ini, keadaan sekolah mereka ini. Soalnya mereka nggak cuma nanya murid, mereka mungkin sempat nanya sekolah gitu, ada masalah apa sama mereka, ada apa yang bisa lebih baguskan. Dan ini kalau nanya, ya ini tes PISA juga melayani tes individu, matematika, sains, dan membaca. Dan ya kalau nanya itu boleh disiapin apa ya jawab aja kayak tes biasa aja, kayak selama ini udah belajar, ini udah tahu apa gitu ya. Mungkin kalau mau bagus nilainya ya boleh belajar sih kalau mau, itu ya pendapat saya. Tapi tentunya nggak cuma nilai yang dites. Sebenarnya saya bilang tadi itu bisa nggak cuma melihat nilai murid, tapi juga faktor-faktor lain dari murid, keadaan sosial mereka, keadaan sosial ekonomi mereka juga ditanya, keadaan infrastruktur sekolah mereka juga ditanya, sekolahnya sendiri juga ditanya soal mentalitas mereka, disiplin mereka kayak gimana. Dan tentunya semua ini bakal mengacu, kita bakal memakai semua informasi ini untuk melihat apa yang mungkin memengaruhi nilai PISA, khususnya negara-negara yang terbawah di dunia ini, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara. Dan tentunya kita punya pemikiran awal sih. Tentunya pasti lebih dari satu faktor, mungkin faktornya banyak banget. Dan kita ada pemikiran awal, apa keadaan sosioekonomika, infrastruktur, IT, atau mungkin staf sekolahnya, kita akan tanya. Dan tentunya pasti dalam data science kita, seperti yang dijelasin oleh Stephen tadi, kita memerlukan data, banyak sekali data. Dan data ini saya mengumpul secara manual dari website OECD. Ada banyak sekali tabel Excel yang mereka sediakan. Ada banyak sekali kita bisa lihat insight dari sekolah masing-masing, murid, masing-masing negara, masing-masing itu mereka performance-nya gimana, seberapa besar mereka punya factors in everything, kayak mereka punya disiplin, mereka prevalence in everything, mereka bakal dites di sini. Kalian nanti bisa lihat sendiri. Dan prosesnya gimana, modelnya gimana, saya memakai Python, pakai Jupyter Notebook, pakai Pandas. Dan seperti yang dijelaskan Stephen tadi juga, kita juga memakai metode korelasi, which is the bulk of the process, kayak kebanyakan metode yang kebanyakan akan dipakai di sini. Dan kita korelasikan nilai individu, nilai mereka dengan faktor-faktor mereka. Jadi maksudnya kita akan korelasi nilai dengan faktor siswa, dan juga sekolah mereka juga akan dites. Dan juga dites. Dan kita juga akan memvisualisasikan data mereka dan juga memberikan grafik. Kita akan melihat. Dan pertama-tama kita akan mulai dengan hasil 2018 dan juga sebenarnya nggak cuma hasil 2018, ini hasil 2019 dari 2018. Dan kita bisa di sini kalau tren bola membaca Indonesia ini lebih turun, dan kita secara konsisten negara yang paling buruk di antara Asia Tenggara. Dan kita cuma sampai kedua terburuk dibandingkan Filipina saat ini. Dan trennya bisa mirip buat semua negara, buat 3 mata pelajaran lainnya. Ini pun jauh di bawah average-nya OECD dari semua 36 negara yang dites. Dan kalau kita lagi distribusi level kemampuan, kalau bisa lihat di sini, semakin gelap warnanya, semakin buruk mereka punya performance, semakin terang, semakin bagus. Dan kita lihat Indonesia sama Filipina itu justru puncaknya lebih tinggi daripada negara lain. Begitu juga matematika dan sains. Dan kita lihat yang puncak yang paling terang ini, yang performance-nya bagus, justru mereka lebih dikit dibanding negara lain. Coba lihat. Ini average-nya OECD, dan ini misalnya Vietnam atau enggak Malaysia atau enggak Brunei, ya kita kalau enggak Brunei ini kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita akan korelasi data dengan faktor-faktor lain. Apa faktor-faktor itu? Ya bisa jadi faktor-faktornya itu adalah seberapa sering mereka bolos, seberapa mereka percaya akan perkembangan mereka punya intelligence, seberapa sering mereka dibully, keadaan sosioekonomik murid, atau keadaan material sekolah mereka. Dan kita akan mengurutkan nilai-nilai mereka, kita khusus untuk semua
kita akan rata-ratakan lah, dan kita akan rata-ratakan nilai dan kita akan urutkan apa faktor yang paling menonjol. Seperti kita dari sini yang saya tebalkan ini ada 5 top 5 faktor-faktor yang paling menonjol, yang paling banyak korelasinya dengan nilai-nilai PISA. Dan begitu juga faktor spesifik laki-laki dan perempuan, karena ada beberapa data yang khusus untuk yang bisa saya dapat khusus untuk laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin ini bisa lebih we can dive deeper into the inside of the korelasi nilai PISA ini. Jadi ya kita bisa lihat ini seberapa sering mereka bolos, seberapa sering mereka dibully, seberapa sering mereka telat, dan seberapa hobi mereka soal membaca. Ini juga ada foto lain bisa dilihat. Dan saya juga akan kadang-kadang saya juga memisahkan 20 terbawah tiap mata pelajaran karena biar lebih fair gitu. Itu pun termasuk negara Asia Tenggara dan Indonesia. Dan mungkin kalau kalian bisa lihat di sini itu misalnya di sini justru ada sedikit berbeda. Ada sedikit perbedaan dari 5 faktor menonjol ini dibandingkan ini, karena mungkin menurut pendapat saya sih, kalau 20 terbawah ini mungkin memiliki masalah berbeda dengan negara-negara yang lebih privileged gitu. Negara-negara yang lebih nilainya lebih tinggi daripada kita. Dan demikian juga buat laki-laki dan perempuan. Sekalian saya akan tunjukkan buat matematika dan sains. Nah, yang tebal-tebal ini saya akan kumpulkan khususnya yang 20 terbawah tiap mata pelajaran, dan saya akan hitung berapa kali mereka muncul. Jadi ini yang saya bilang faktor-faktor yang paling dominan. Faktor-faktor dominan yang menentukan nilai PISA. Dan saya lihat ini buat unisex ini, buat dua laki-laki sama perempuan ini, saya lihat kalau ini justru lebih maju dapat faktor growth mindset, bullying, sama faktor sosioekonomi mereka. Sedangkan kalau laki-laki sama perempuan secara konsisten, laki-laki perempuan ini juga tabu khusus saya bikin. Kalau misalnya mereka digabung secara konsisten, mereka bilang kalau faktor yang paling relevan ini adalah ICT, bullying, sama kesukaan mereka terhadap membaca. Dan telah saya ringkaskan di sini. Saya sebenarnya ada taruh asterisk di sini karena saya lihat pas saya browsing data PISA, saya lihat kalau buat negara ASEAN kok nggak ada data ICT. Jadi ya mungkin nanti saya akan tunjukkan data ICT di mapping di graph nanti. Jadi mungkin kalian nggak bakal melihat data ICT di graph nanti. Jadi ya we'll get back to that later. Tapi what if we can take one step further? Bagaimana kalau kita ambil faktor-faktor dari 10 atau 7 faktor yang paling dominan dari tiap daerah gini, dari tiap laki-laki atau perempuan atau unisex gitu, dan kita korelasikan satu sama lain, dan kita lihat apalagi yang mereka lebih what things they share, what more things they share to each other. Dan metode yang kita pakai adalah heat map di sini. Jadi kita akan melihat korelasi antara faktor, misalnya faktor ini sama faktor ini korelasinya gimana gini. Ini ada sedikit legend di sini, semakin tercerah warnanya, semakin terang, semakin besar relevannya, biru negatif, merah positif, seperti yang dijelaskan Stephen tadi. Dan kita lihat di sini, dan kita akan lihat seberapa banyak faktor ini yang paling mengikat dengan faktor lain, kayak faktor yang paling relevan dengan faktor lain apa aja gini. Dan kita melakukan yang sama terhadap semua tabel-tabel yang saya jelaskan tadi. Ya mungkin fontnya bisa sedikit terlalu kecil, fontnya mungkin terlalu kecil buat dibaca, tapi mungkin saya akan sekilas menunjukkan tiap tabel untuk kalian bisa sekedar lihat dulu. Dan buat semua, dan untuk tiap heat map saya jumlahkan nilai-nilai di sini buat tentukan total korelasi mereka berapa.
menentukan total korelasi mereka berapa, dan ini total korelasi mereka berapa. Tentunya saya akan bikin nilai absolut karena ini negatif positif mungkin bisa cancel each other. Jadi dan ini total hasil absolut ini, dan saya juga akan menentukan faktor yang paling dominan di antara semua ini. Dan ini untuk unisek semua negara, dan untuk yang tabel yang khusus ini saya dapat kalau ini, dan ini juga yang saya dapat buat laki-laki dan perempuan semua negara, dan ini yang 2 butir bola, dan ini yang buat 2 butir bola membaca, dan ini yang juga laki-laki dan perempuan buat 2 butir bola membaca. Jadi ya prosesnya mirip sama yang tadi buat menentukan faktor dominan. Dan saya akan tunjukkan dulu lah grafik masing-masing. Dan setelah saya hitung masing-masing tabel, saya tentukan kalau faktor yang paling mengikat untuk unisex ini adalah faktor sosioekonomik sekolahnya. Dan buat laki-laki dan perempuan sama, ICT sama bullying, dan juga enjoyment of reading. Maksudnya hobi mereka soal membaca. Dan kita juga along the way kita juga akan melihat faktor-faktor lain, misalnya disciplinary climate dan ini juga. Nah sekarang tiba saatnya untuk visualisasi data-data yang saya bilang tadi. Pertama-tama kita akan lihat faktor yang paling sering muncul di antara semuanya, yaitu seberapa sering mereka dibully. Dan kalau kita lihat kita Indonesia ini sebenarnya nggak tinggi, tapi nggak setinggi negara ASEAN, nggak setinggi kebanyakan. Justru yang paling tinggi ini Filipina. Dan kalau kita bagi lagi sama perempuan, bisa lihat polanya mirip juga. Dan kalau kesukaan soal membaca ini, Indonesia uniknya lucu, hal yang bikin menarik ini, laki-laki paling hobi membaca kalau Indonesia, dan justru kalau perempuan yang paling hobi ini Filipina. Jadi mungkin ini tabelnya bisa sekedar nggak gitu relevan kalau kita lihat, tapi justru ini yang paling faktor yang paling yang mungkin perlu saya bahas, yaitu faktor growth mindset-nya para murid Indonesia. Jadi seberapa banyak yang mereka setuju kalau yang nggak setuju kalau kepintaran itu nggak bisa diubah. Dalam kata arti seberapa banyak orang yang percaya soal development, seberapa banyak orang yang percaya soal development of the intelligence gini. Dan kita lihat Indonesia ini paling rendah di antara semuanya, kedua dibandingkan Filipina. Dan yang paling tinggi ini justru Vietnam gini. Dan kalau kita lihat grafik lainnya, Vietnam termasuk yang paling rendah bullying, dan juga yang termasuk reading juga. Dan kita lihat kalau kita juga termasuk yang paling tinggi sosioekonomiknya. Jadi ini mungkin juga, dan satu lagi faktor yang menentukan ini adalah faktor sosioekonomik. Indonesia termasuk yang paling tinggi dibandingkan di antara Filipina, Vietnam, dan Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Tapi kenapa Vietnam yang justru ekonominya bisa dibilang lebih buruk daripada Indonesia, tapi nilainya nggak seburuk kita? Mungkin seberapa disiplin orang Vietnam ini justru dibandingkan negara lainnya. Indonesia ini termasuk di tengah-tengah justru kalau soal disiplin. Dan mungkin Filipina yang sebenarnya climate-nya ini paling buruk, itu juga satu faktor yang contributes of how terrible their PISA scores, to put that in perspective. Ya, ini ada sekedar faktor tambahan murid sama guru, dan keterlambatan gini. Indonesia termasuk yang paling tinggi soal keterlambatan gini. Dan Malaysia termasuk yang paling sedikit keterlambatannya gini. Jadi itu satu faktor yang mungkin faktor disiplin yang menunjukkan. Jadi mungkin faktor disiplin juga yang menentukan nilai PISA. Kalau kita lihat disiplinnya Malaysia mungkin nggak gitu bagus, tapi good enough lah.
Dan bolos juga, ini Vietnam paling dikit bolosnya, kedua Brunei, terus Filipina. Indonesia oke lah, tengah-tengah. Thailand, tapi uniknya Thailand juga yang paling sering bolos, jadi mungkin itu nilainya just above us, mungkin that's one reason. Dan ini juga satu hal, dan ini juga satu hal yang sedikit dan satu hal yang perlu perhatian gini. Soalnya Indonesia itu juga yang paling gak takut soal kegagalan. Dan Indonesia indeks fear failure-nya itu negatif di sini kalau saya lihat di sini. Jadi mungkin Indonesia ini terlalu chill soal menghadapi masalah. Jadi mungkin mereka bisa jadi nggak gitu peduli kalau mereka gagal apa enggak gitu. Mungkin too much of something may be bad. Mungkin kalau terlalu takut akan kegagalan mereka nggak bakal berubah. Tapi kalau misalnya terlalu nggak takut akan kegagalan, bisa jadi mereka nggak bakal work very hard gitu. Nah ini juga, kalau kita lihat lagi ada satu hal yang perlu saya tunjukkan di sini. Jadi kalau kita look back at this thing, kalau kita lihat heat map yang barusan tadi, justru yang sosioekonomik, dan kalau kita lihat sosioekonomi ini justru berkait banget dengan yang namanya dengan 5 faktor ini, kayak infrastructure, material storage, educational material, and staff, and etc. Nah ini juga satu faktor yang paling perlu diperhatikan gini. Soalnya seberapa siap infrastruktur Indonesia, seberapa full mereka bisa menyajikan materi mereka, seberapa banyak materi yang mereka punya. Ini kita lihat Indonesia di antara 3 negara ini, Indonesia yang paling tinggi secara konsisten buat 3 ini. Dan ada lebih banyak soal infrastruktur dan materi sekolah selain ini 3. Dan setelah saya lihat secara konsisten, Indonesia secara konsisten yang paling tinggi di antara semuanya. Ini cukup alarming. Malaysia yang kita lihat, yang nilainya paling tinggi se-ASEAN, kalau yang kita lihat selain Singapura obviously, ini yang kelihatannya paling siap loh soal infrastruktur dan sekolah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan juga. Nah, apa yang kita dapat dari semua ini? Mungkin Indonesia ini secara ekonomi mungkin kita belum begitu siap. Honestly, bisa jadi kita belum begitu merata ekonominya. Soalnya nilai sosioekonomi yang barusan saya tulis tadi itu nggak cuma soal GDP, nggak cuma soal APBN, tapi seberapa merata mereka memakai buat ini, seberapa sering mereka dikorupsi gitu, seberapa banyak mereka digunakan buat hal yang penting gitu, termasuk edukasi. Nyatanya pengeluaran Indonesia buat infrastruktur dan materi pendidikan masih kurang setelah yang kita lihat tadi. Dan kalau kita lihat bahwa nilai Malaysia yang nilainya yang kelihatannya paling siap infrastrukturnya ini, termasuk yang paling tinggi se-ASEAN, bisa jadi itu faktornya. Dan juga kita lihat dan juga ada faktor sosialnya. Kalau Indonesia ini mungkin disiplinnya itu masih kurang, disiplinnya itu masih bisa dibaguskan, dan mungkin faktor bullyingnya itu bisa lebih diadres. Tapi juga yang bisa kita kembangkan ini adalah disiplin soal seberapa sering mereka bisa datang ke sekolah, seberapa mereka sering bisa datang tepat waktu gitu. Dan mindset mereka juga, Indonesia growth mindsetnya para murid Indonesia ini kelihatannya belum begitu siap, belum begitu full soal growth mindset mereka. Mereka nggak gitu peduli soal improvements of mereka punya kepintaran gitu. Mereka ini nggak begitu takut soal kegagalan gitu. Mereka mungkin nggak gitu peduli soal mereka gagal apa enggak.
ya ini yang bisa saya so far ini yang bisa saya simpulkan soal data-data PISA ini. Tapi tentunya pasti ada yang bisa saya tambah. Soalnya nggak cuma data Excel yang keluar dari, soalnya saya lihat nggak cuma data Excel yang keluar dari yang bisa saya dapat dari internet. Soalnya saya lihat ada data-data individual para siswa yang bisa saya dapat, cuma masalahnya itu saya at this time belum bisa saya ekstrak datanya. Jadi mungkin di lain waktu atau someone would help me in future research bisa dig deeper into that data and help me with this. Dan yang saya bilang tadi, nilai ICT, kita belum bisa dapat nilai ICT di Indonesia. Mungkin saya bisa outsource dari sumber lainnya gitu, seberapa berkembangnya ICT di negara ASEAN. Dan juga pasti ada data kurang lainnya. But for overall, this is what I can tell you, and this is what I've shown you. But at the moment, this is what I can conclude to you. Ini yang bisa saya simpulkan. Mengapa nilai Indonesia ini kurang di antara di seluruh Asia Tenggara, let alone the entire world. Mengapa Indonesia ini has performed poorly in these recent years? Sekian. Oke, terima kasih Rio buat presentasinya. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan di YouTube chat ya. Jadi biar bisa ini ya. Jadi ini adalah banyak sekali ketemu ya data-data ya yang dari hasil pengolahan Stephen dan Rio ya. Oke. Dan ternyata kalau kita lihat itu itu banyak sekali misalnya kayak aspek kayak teknologi gitu ya, pelajaran TIK itu sangat mempengaruhi sekali ya. Jadi ini bisa diusulkan ke Kementerian Pendidikan bahwa pelajaran TIK harus dimasukkan dalam kurikulum kembali ya. Dan itu tidak bisa terlepas ya. Oke. Ya mungkin silakan bagi yang mau bertanya, silakan bisa masuk ke Zoom chat, YouTube chat ya. Oke. Mungkin jadi biar lebih jelas, silakan yang terkait dengan data science ya. Data science, mungkin tentang kuliah apa sih Kak di HKUST sama NTU ini gitu ya, di data science. Ya mungkin keahlian apa yang diperlukan untuk masuk ke jurusan ini ya. Oke. Ya tadi mungkin kan Stephen udah jelasin ya apa saja keahlian, berarti ini ada 3, yaitu matematik, ada statistik, domain ya, dan programming ya. Itu yang diperlukan untuk masuk ke data science. Jadi tolong membedakan antara data science dengan computer science. Kalau computer science, mereka tidak membutuhkan statistiknya ya. Tapi kalau data science itu membutuhkan statistiknya. Jadi kalau kalian yang suka statistik, programming, dan matematik, silahkan masuk ke jurusan ini. Ya, karena ini sangat dibayar mahal sekali ya. Sekarang ini lagi booming tentang jurusan data science. Jadi kalau kalian bisa menekuni bidang ini sangat dibayar mahal sekali ya. Misalnya contohnya gimana? Kalau misalnya di Tokopedia atau di Shopee, mereka mempelajari konsumen behavior. Kapan misalnya user ini atau customer itu buka dia punya Shopee atau Tokopedia. Nah, itu akhirnya kalau kita lihat di jam-jam tertentu, oh ternyata waktu pagi hari atau waktu sore hari gitu ya. Jadi sehingga di situ tuh banyak iklan tuh waktu di situ. Nah, itu orang data science mempelajarinya ya. Termasuk kalau misalnya kalian masukkan ke Instagram gitu ya. Ke Instagram ada ad location, itu sangat diperlukan ya. Jadi akan mempelajari konsumen behavior ya, termasuk para pemain media sosial. Oke, silakan nih bagi yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Oke, terima kasih ya Stephen dan
Rio buat presentasinya. Oke, ini ada pertanyaan. Apa perbedaan yang paling mencolok signifikan antara data science, computer science, dan information technology? Dan bagaimana job opportunity-nya? Ya, silakan dijawab oleh Stephen dan Rio. Ya, silakan. Ya, Di YouTube chat ada pertanyaan seperti itu ya, silakan dilihat. Mungkin saya jawab dulu kali ya. Jadi singkatnya ya, kalau menurut saya apa yang membedakan data science sama computer science? Kalau dilihat dari kurikulum kampus Hapus, bisa dibilang data science itu 50% matematikanya, 50% programmingnya. Sementara kalau computer science kayaknya lebih berat condong ke coding skill-nya. Jadi kayak sekitar 70-30. Dan bagaimana dengan job opportunity-nya? Bisa dibilang sekarang kalau untuk data science bisa dibilang masih ini ya, jarang yang lulusan S1 data science. Jadi menurut saya itu menjadi suatu nilai plus buat kalau misalnya kita S1 udah ada dapat gelar data science. Soalnya sekarang company pada expect-nya kalau mau cari data scientist carinya dari S2 atau S3. Ya. Mungkin Rio bisa lanjutin. Terima kasih. Ya, kalau di tempat saya belajar sih, justru data science ini termasuk cabang dari data science termasuk cabang dari computer science. Pas di akhir belajar saya ini, ada semacam kita bisa milih computer science bisa cyber security atau AI atau enggak data science. Ya, kalau menurut saya sih computer science ini merupakan lingkungan luarnya data science gitu. Maksudnya data science ini kayak penerapan computer science, dan kalau digabung dengan statistics, itu pendapat saya. Kalau information technology ini, kalau saya bilang information technology ini mungkin agak-agak, kalau menurut saya sih agak-agak beda sih, soalnya information technology itu mungkin maybe less about the coding and more about trying to use the code to relay information gitu. Jadi mungkin sedikit beda sama computer science. Saya di universitas saya belajar ini juga ada yang namanya information sciences gitu. Jadi information sciences gitu or something like that. Jadi ya mungkin itu bisa lebih ke information technology gitu yang kalian refer. Ya, itu pendapat saya. Kalau job opportunity ya, ya saya bilang sih equally is important gitu, tapi mungkin kalau computer science ini cakupannya terlalu luas gitu, jadi mungkin perlu specializations, dan information technology has their own specialties and their own fields, so yeah, that's what I would say. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan yang bisa diberikan ya. Jadi mumpung ada narasumbernya ya, jadi biar ini kalian bisa tanya langsung gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ini? Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke. Kalau misalnya programming, kalau misalnya saya belum bisa programmingnya gimana nih? Kak Steven sama Kak Rio. Jadi kalau misalnya saya belum belajar Python misalnya atau apapun gitu ya, gimana caranya supaya maksudnya apakah ini hal yang mutlak diperlukan nggak sih? Ya mungkin silahkan. Kalau saya belum bisa nih sampai programming Python, minimal saya mesti bisa apa ya, coding atau apa gitu loh.
Bisa dijelaskan nggak ya? Kalau dari HKUST sendiri, untuk jurusan data science sama computer science-nya itu nggak diwajibin bisa coding dulu sebelumnya. Jadi masih ada kesempatan kayak di tahun pertama ini kita benar-benar belajar introduction to programming. Nanti kita bisa milih antara Python, Java, atau Excel VBA. Nah, itu kita benar-benar diajarin dari awal, ya benar-benar dari awal sampai benar-benar jadi bisa. Jadi HKUST nggak expect kita sebelum masuk ada coding skill. Cuman kalau kita ada coding skill itu benar-benar berguna sekali buat ininya ke depannya. Soalnya ya bisa dibilang pas ngambil kelasnya kita bisa lebih nyantai. Dan pengalaman saya sendiri juga pas saya ke HKUST, saya juga nggak ada programming skill sama sekali. Dan saya ya kurang lebih masih bisa ngikutin pelajaran codingnya. Ya, mungkin. Oh, ya. Kalau pengalaman saya sih, ya pas awalnya saya mungkin ada sedikit pengalaman programming gitu. Cuman setelah yang saya observe di NTU ini, mereka ini lebih ngajarin konsep gitu. Dan programming ini sekedar sarana buat mengajarkan konsep-konsep gitu. Bahkan ada beberapa modul yang saya diajarkan di NTU ini yang justru nggak gitu banyak codingnya gitu. Ya yang paling codingnya itu Python pas modul Introduction to Computational Thinking, Java for Object Oriented Design and Programming, dan SQL dan database. Sebenarnya mereka itu cukup mengajarkan basic-basicnya kepada kita, yang penting-penting gitu. Mereka sebenarnya nggak expect kita buat ngerti any sort of code at the time at the start. By the end, kalau kita ada sedikit knowledge of that code ini bisa semacam plus gitu kalau saya bilang. Itu pendapat saya. Oke. Nah, terus mungkin kalau misalnya Kak Stefan sama Kak Rio sendiri nanti ke depannya setelah lulus itu mau kerjanya seperti apa sih? Apa nanti di Indonesia atau tetap di luar negeri gitu ya? Coba mungkin apa mau jadi lebih ke akademik atau mau ke profesional di industri gitu loh. Coba mungkin ada nggak sih bayangannya gitu ya untuk nanti setelah lulus kuliah? Pertama-tama Pak ini setelah lulus kuliah, after you graduate from university, bachelor, what do you want to do? Jadi setelah kamu lulus, ada nggak sih bayangan bahwa kamu itu mau kerja seperti apa gitu? Ya, oke. Di data science atau di industrinya, atau misalnya mau kerja di Google atau di apapun gitu ya yang bekerja di data science. Ya, oke, silakan. Mungkin kalau saya rencana pasti ada ya kalau misalnya melanjutin pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar kayak Google, Amazon, Facebook, atau kalau misalnya di Hong Kong kan Alibaba. Dan untuk kalau misalnya profesional atau bidang edukasi, mungkin saya karena orangnya lebih ke teknikal, mungkin lebih ke ini sih, profesional. Dan kalau misalnya untuk kembali lagi ke Indonesia, ya mungkin nanti akan kembali lagi ke Indonesia setelah mungkin dapat beberapa pengalaman dulu di Hong Kong. Mungkin sekarang itu sih rencana dari saya. Oke, thank you Kak Stefan. Ya mungkin Kak Rio gimana? Ya pertama-tama saya lagi dalam semacam bond gitu, jadi saya mungkin perlu berapa tahun dulu lah di Singapura kerjanya. Tapi kalau soal vision kerja saya ini, ya pertama sih pasti ada mimpi mau kerja di perusahaan kayak Google atau Amazon gitu. Tapi saya juga sempat kepikir kalau perusahaan startup gitu, kayak lebih ngebantu mereka atau
lending my knowledge for their aid gitu, biar lebih dikembangkan gini, sama by time lebih mengembangkan saya punya skill gitu kalau saya bilang. Dan soal bidang industri ya, industri education ya, saya sama sih lebih ke bidang saya sama sih fokusnya ke teknik, jadi mungkin saya lebih ke daerah industri atau enggak lebih ke technical parts yang lebih hubungan saya ini. Saya sebenarnya ada mimpi mau kerja di bagian interaktif gitu, maybe something has something to do with visual communication or maybe gaming gitu. Itu salah satu mimpi kerja saya gini. Honestly, tapi ya for now ya mulai dari perusahaan kecil dulu lah. Right now I just got a internship somewhere in ST engineering, jadi ya that can be a start. And tapi kalau soal balik ke Indo apa enggak gitu, ya for now belum gitu jelas sih mau balik ke Indo apa enggak. Mungkin bisa di maybe saya bakal di Singapore tours for most of my life. I don't know. But kalau memang perlu balik ke Indo ya bisa sih, tapi tergantung lah. Oke, soalnya kan kita lihat kan data itu kan banyak sekali ya. Apalagi kalau misalnya data ini bisa diolah gitu ya, akhirnya bisa diterapkan gitu ya. Dan untuk misalnya menyelesaikan masalah di Indonesia, seperti itu. Nah, makanya Wardah Kulit sendiri membuka Departemen Data Science ya. Jadi kita membuka Departemen Data Science, jadi anak-anak SMA pun sudah belajar tentang Data Science. Ada 2 departemen yang kami buka, yaitu Data Science dan Actuarial Science. Ya, jadi, nah ini pertanyaan lagi, apakah ada mungkin sertifikasi Data Science, dan universitas mana yang bisa mengimplementasikan kurikulum berdasarkan sertifikasi tersebut? Ya, mungkin dari Kak Stephen dan Kak Rio. Setahu saya sih ada beberapa lembaga yang memang mengeluarkan ya sertifikasi data science ya. Oke, mungkin silakan dijawab ya oleh Kak Stephen sama Kak Rio. Ya. Untuk sertifikasi data science sendiri, saya sebenarnya juga kurang tahu. Cuman untuk univ sekarang yang menyediakan program data science, setahu saya di Hong Kong sendiri itu yang benar-benar udah jadi jurusan ada 2 univ, yaitu pertama HKUST. Sebenarnya HKUST jurusan data science ini juga baru. Saya artinya angkatan kedua, artinya tahun sebelum saya baru mulai adanya data science. Sama satu univ lagi di Hong Kong, kalau nggak salah antara HKU atau CUHK, cuma saya belum bisa bilang. Dan kalau sertifikasi, kalau di luar Asia mungkin seperti Waterloo dan univ-univ di US itu sudah mulai duluan adanya program data science ini. Dan kalau misalnya sertifikasi data science yang kecil-kecilan kayak Coursera tentang machine learning atau AI itu juga banyak bisa dicari ini sertifikasi online. Ya, jadi kalau tadi saya sudah masukkan juga di YouTube chat ya, ada 10 jurusan, 10 universitas yang mempunyai data science terbaik di dunia ya, yang berdasarkan Forbes. Dan itu kalau di Hong Kong itu HKUST dan HKU yang sudah punya jurusan data science sendiri. Sedangkan kalau di Singapura itu NTU sudah punya jurusan data science sendiri, NUS itu baru peminatan, ya. Jadi data science analytic lah ya, data science analytic. Oh, kalau NUS itu punya jurusannya data science analytic, sorry, ya. Jadi peminatannya di data science analytic, ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa kasih tahu. Oke. Ya, mungkin nanti jika ini kalau misalnya apply ke universitas, nanti bisa personal aja ya di chatnya. Oke, jadi terus
dari mungkin kalian bisa ambil sertifikasi juga di Coursera gitu ya. Jadi beberapa course online itu menyediakan sertifikat-sertifikat yang tentang data science juga ya, yang berkaitan dengan data science. Nah ini, kalau CUHK Shenzhen data science-nya apakah cukup bagus, Pak? Nah, tahun ini CUHK Shenzhen itu membuka School of Data Science, School Big Data and Technology. Dan tanggal hari Kamis 20 Agustus, profesor dari Data Science akan presentasi di webinar yang akan di-host oleh Wardai College. Ya, jadi tolong catat tanggal 20 Agustus itu pukul 10 sampai 12 WIB, itu profesor dari CUHK Shenzhen itu akan mempresentasikan tentang data science. Ya, jadi kalian yang tertarik untuk mau masuk ke CUHK Shenzhen, Chinese University of Hong Kong di kota Shenzhen di China, dan Shenzhen itu adalah Silicon Valley-nya China. Jadi tolong kalian bisa datang ke seminar kami secara online gitu ya, dan kalian bisa registrasi atau menghubungi Sekretariat Wardai College yaitu di 0816 950 875. Nah itu memang khusus ya, jadi mereka tahun ini membuka school sendiri ya, School of Data Science, fakulti sendiri ya. Oke, nanti kalian bisa dengar langsung sendiri ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya sudah, jadi nanti ada beberapa seminar tanggal 19 Agustus kami akan mengadakan seminar Tohoku University jam 15 sampai 17 WIB. Tanggal 20 Agustus itu hari Kamis, tanggal merah, itu akan kami mengadakan seminar Chinese University of Hong Kong in Shenzhen. Tanggal 29 Agustus hari Sabtu jam 10.30 sampai 12 kami akan mengadakan seminar tentang Kyoto University. Semua universitas ini adalah semua yang berbahasa Inggris dan mereka menyediakan beasiswa penuhnya ya. Jadi tolong catat semua tanggal-tanggal penting itu supaya kalian jangan ketinggalan tentang seminar-seminar di Wardaya. Jadi follow Instagram kami @wardai_college, soalnya semua event akan kami upload di Instagram kami juga. Ya, oke. Jadi mungkin kami akan tutup seminar kami pada sore hari ini. Terima kasih Kak Steven dan Kak Rio buat waktunya untuk mempresentasikan seminar pada sore hari ini ya. Jadi kita pada nanti tanggal 19, tanggal 20, tanggal 29 itu ada seminar lagi. Oke, terima kasih semuanya untuk para hadirin yang sudah menghadiri seminar Data Science pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.